Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep kanal dalam teknologi seluler. Di sini ada saya dengan Bu Irun sebagai pengampunya di Maroka Komsel. Oke, yang pertama adalah tentang channel atau kanal. Apa sih channel atau kanal dalam komunikasi seluler? Yang pertama adalah channel atau kanal itu adalah suatu media transmisi yang menggunakan frekuensi dalam bentuk sinyal elektromagnetik, di mana sinyal tersebut menghubungkan antara pengirim dan juga penerima. Nah, kita model channel adalah penghubung antara kalian dengan base station. Karena kita ngomong adalah ranah seluler, tapi antara kalian dengan base station yang dekat dengan kalian. Kemudian di sini di channel ini adalah bentuknya adalah bentuk sinyal yang menggunakan frekuensi. Nah, nanti kalian sudah pelajari tentang duplex, kemudian seperti apa. Kita mau adalah inilah channel secara harfiahnya. Kemudian kalau kita ngomong tentang gimana sih secara apa ya, pengertian bentuknya atau gunanya. Nah, di sini istilah kanal dalam Komsel ada dua pengertian. Yang pertama adalah kanal fisik, yang kedua adalah kanal logik. Yang kanal fisik adalah yang namanya channel itu pasti punya apa namanya, apa kita mau ukurannya lah, lebar bandwidthnya atau fisik apa namanya, juga basic frekuensinya dia berapa. Nah, di sini punya lebar kita tertentu dengan rate tertentu, atau pertama adalah frekuensinya adalah tertentu. Jadi ada lebar bandwidth dan juga ada frekuensinya dia berapa. Kemudian di kanal kedua adalah kanal logik. Kalau kanal fisik, kita melihat secara fisiknya adalah dia bisa diukur di frekuensi sekian, kemudian lebarnya sekian. Kalau udah di KSM, kanal fisik adalah 8 time slot, kemudian lebarnya 200 kHz. Nah, kemudian untuk kanal logik ini lebih ke arah ke tipe datanya. Jadi kalau kita kanal fisik adalah lebih ke arah secara sesuatu yang kita bisa ukur. Walaupun kita ngomong frekuensi itu nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan, kita bisa ukur. Nah, kemudian di kanal logik adalah lebih ke arah ke tipe data yang dilewatkan pada kanal fisik. Nah, boleh berupa data traffic maupun data kontrol dan signaling. Dan di sini kanal logik ini ya, kita ngomong dia membawa kanal traffic dan kontrol. Jadi kalau di kanal fisik tadi ukurannya secara fisik jelas ada, itu adalah frekuensi. Kemudian kanal logik lebih ke arah fungsi dari per channelnya itu. Jadi kita ngomong kalian menggunakan channel itu apa namanya, ada banyak fungsinya. Dan hari ini kita akan banyak explore di kanal logik ini. Nah, ini udah hampir sama, cuman saya berikan kalian secara real gimana sih gambarannya. Nah, kita dari secara fisik ada bandwidthnya berapa, lebarnya, kemudian ada ukurannya juga. Jadi di frekuensi berapa, 1800K, 900K. Nah, kanal logik lebih ke arah fungsional dari si kanal tersebut. Apakah dia mengirimkan pesan kita, ataukah hanya memberikan update informasi terkait dengan lokasi kita, maupun juga apa namanya, pemberian kanal ke user. Nah, atau lebih ke arah untuk handover, kemudian lebih ke arah nanti kontrol dari sisi user ke base station. Oke, kita akan banyak cerita tentang kanal logiknya. Jadi lebih ke arah fungsional dari si channel tersebut. Ini adalah salah satu case di GSM ya, hari ini kita jadikan pembelajaran. Nah, walaupun nanti juga di UMTS, LTE juga akan hampir sama. Walaupun cuman lebih ke arah penamaan yang berbeda, tetapi secara harfiah konsep channel logik itu hampir sama seperti ini. Jadi kita ngomong di kanal logik ini ada 3 jenis. Pertama adalah traffic channel, kedua adalah control channel, ketiga adalah broadcast channel. Jadi yang pertama adalah kita akan bahas traffic channel. Jadi traffic channel ini ada 2 jenis channel. Jadi kita mau saja nama traffic channel kalau disingkat atau nama
apa namanya istilahnya adalah TCH. Nanti control channel nama TCH yang di channel broadcast channel CPC ya, CH. Kalau kita mau biasanya TCH full rate dan TCH half rate. Ya untuk traffic channel. Kita ya ke traffic channel terlebih dahulu. Jadi traffic channel ini adalah sebagai apa ya, channel yang berfungsi untuk mengirimkan suara maupun data atau kita internet. Nah, jadi kalau kita ngomong sekarang kalian pakai handphone untuk internetan ataupun kalian menggunakan untuk telepon, nah, dia menggunakan channel logic bernama TCH atau traffic channel ini. Jadi enggak, kita mau adalah inilah tuh channel yang digunakan hanya untuk mengirimkan pesan, data maupun voice atau suara kita. Kita mau sebagai traffic. Oke. Dan di sini ada dua jenis traffic channel. Pertama adalah full rate, tadi ada TCH-FR atau TCH-EFR atau tadi half rate. Dan ini pasti mempunyai apa ya, kecepatan yang berbeda-beda. Dan di sini kita mau ada yang sebagai kita mau traffic berarti kan lebih ke arah apa, suara atau juga atau sinyal internet yang dilewatkan lewat traffic channel ini. Jadi yang pertama adalah traffic channel, yang kedua adalah kan kita bahas tentang control channel. Jadi gini, apa sih control channel ini? Jadi control channel inilah fungsinya sebagai untuk memanajemen komunikasi, manajemen mobilitas, dan juga manajemen resource, koreksi frekuensi, dan sinkronisasi. Jadi sebelum kalian mendapatkan traffic channel, kalian selama tidak melakukan internet kemudian telepon, kalian akan di cover oleh control channel ini. Jadi ketika kalian dalam kondisi idle atau nggak menyalakan internet kalian, nggak menyalakan telepon kalian untuk telepon, nah, semua kegiatan itu akan di cover oleh si control channel ini. Di mana control channel ini terdapat 3 kelompok besar. Pertama adalah broadcast channel, kedua adalah common control channel. Yang untuk broadcast channel bersifat diarahkan ke semua MS. Yang kedua adalah common control channel, CCH bersifat digunakan bersamaan oleh MS, jadi bersama dua-duanya. Kemudian ketiga adalah dedicated control channel, bersifat digunakan oleh MS yang sudah ditentukan. Jadi kita ngomong adalah, kalau kita ngomong di sini ada 3 jenis broadcast channel, common control channel, dan dedicated control channel. Jadi ada BCH, CCCH, CCH. Nah, di mana BCCH ini dia karena sifatnya adalah broadcast, dia juga ada 3 channel yang sebagai kita ngomong membantu dalam broadcast pesan. Nah, kita ngomong ada FCCH, ada SCH, BCCH, BCH, AGCH, RACH, CCH, SPCCH. Jadi kita akan juga bahas satu persatu apa sih gunaan dari tiap control channel di sini. Oke, pertama kita akan ke kanal kontrol BCH. Jadi kita akan bahas yang di sini, BCH ini. Di sini ada BCCH, ada SCH, BCCH. Jadi ini adalah broadcast control channel. Di sini ada BCCH, ada BCCH, ada SCH. Yang pertama adalah FCCH, frequency correction channel. Nah, buat apa sih di sini? Dia adalah arah downlink. Berarti arah downlink berarti dari BTS ke MS kita. Dia bersifat point to multi point. Di sini biasanya buat apa sih ini? Nah, digunakan untuk sinkronisasi frekuensi MS frequency synchronization, untuk menyamakan frekuensi MS pada frekuensi BTS. Di sini maksudnya adalah ketika kalian menyalakan handphone pertama kali, atau ketika kalian charge kemudian kalian matikan kemudian kalian nyalakan, kan kita mau adalah kita sudah ada simpan di dalamnya. Kita ngomong operator ini itu pakai frekuensi mana sih? Oh, pakai frekuensi LTE di frekuensi sekian. Oh, dia ada di GSM, operatornya Telkomsel, dia adalah frekuensinya 1800 sekian sampai sekian, dia di cover oleh PTSA. Itulah FCCH, di frequency correction channel. Jadi sebagai menyamakan frekuensi MS dan juga BTS. Jadi dia harus pakai frekuensi yang sama karena di operatornya ini, kemudian selnya adalah ini. Yang kedua adalah masih karena kontrol BCH atau broadcast control channel.
ada SCH, Synchronization Channel. Jadi adalah downlink. Jadi kita mau adalah kita menerima dari BTS. Jadi hampir sama dengan FTTH. Jadi HP kalian nggak menerima, nggak mengirimkan, cuman dia menerima sinyal dari BTS atau downlink. Sifatnya adalah point to multipoint, dan di sini adalah sebagai untuk mensinkronisasi tiap titik frame. Kita mau sebagai kalau kita mau ngomong atau mau telepon, kita berada di frame mana. Nah, di sini ada info PSIC. Jadi di FTTH ini juga mengirimkan apa ya, kita ngomong handphone kalian itu sekarang di sel mana sih. Kita info BSIC adalah Base Station Identity Code. Jadi setelah kalian tahu, oke, saya di frekuensi sekian, kemudian kalian itu sekarang di cover oleh sel nomor 3 misalkan dari area di Purwokerto. Nah, itu adalah SCH ini. Jadi dia mengirimkan pesan bahwa sekarang ID sel kalian itu di ID nomor 3 misalkan. Jadi kita ngomong di sini adalah bersifat broadcast. Karena broadcast berarti kita hanya menerima. Jadi makanya di sini adalah arah downlink semuanya. Jadi kita nggak mengirimkan ke base station, kita hanya menerima, oke, bagi notifikasi ke kita. Kemudian yang ketiga adalah adanya BCCH. Jadi masih kalau kontrol BCCH. Nah, di sini adalah BCCH adalah sebab hampir sama. Karena broadcast adalah berarti kita menerima. Kemudian di BCCH ini kita dapat informasi tentang lokasi kita di mana, LAI kita. Jadi area misalkan area di cluster Purwokerto Selatan misalkan, nah, itu informasi LAI. Jadi ada sel, kemudian ada LAI, nah, kemudian informasi juga power output kita berapa, RSSI-nya, apa, RSL levelnya, kemudian juga informasi BCCH. Dan kita di sini, jadi gini apa ya, BCCH ini sebagai identity dari sel kita, identity dari frekuensi yang kita gunakan. Jadi kita ngomong adalah yang nama BCCH ini adalah sifatnya hanya ada satu untuk semua sel. Jadi gini, yang nanti juga akan diferensi reuskan. Nah, jadi ini sebagai ID kita, ID dari, jadi selain ada PSIC tadi juga ada BCCH ini. Jadi sebagai apa namanya, frekuensi yang selalu mengirimkan ke kita bahwa oke, ada kamu sekarang di sini, frekuensi kemudian tetangga kalian sekian. Jadi yang berhubungan dengan keperluan handover juga. Jadi ketika kalian pindah sel yang nama FCCH, BCCH, SCH ini selalu akan terlibat, dan di sini akan dipancarkan secara terus-menerus, secara berkala. Makanya di sini kalian pun tahu, oh kalau kalian mengukur pakai Genetrack atau kalian terus pakai TEMS, yang nama BCCH ini akan keluar. Oh sekarang BCCH saya adalah frekuensi sekian, tapi bukan frekuensi dalam bentuk RFCN. Jadi di apa namanya, konversikan ke dalam bentuk RFCN atau channel number yang kita ketahui, oh sekarang saya menggunakan RFCN sekian. Jadi adalah kanal kontrol BCH. Sampai sini paham? Kalau belum paham atau ada yang ditanyakan bisa ke kolom komentar. Kita lanjut ke kanal kontrol yang lain. Tadi broadcast control channel, sekarang adalah common control channel. Di sini gunanya buat apa sih? Kalau tadi broadcast berarti kita hanya menerima aja. Jadi kita dapat informasi secara berkala tiap waktu dari sel kita yang mengcover kita tentang lokasi, kemudian ID dari sel kita. Nah, kemudian ini adalah common control channel. Dia adalah membawa informasi signaling yang diperlukan untuk fungsi manajemen akses dan untuk membangun koneksi antara MS dan base station sebelum penempatan MS ke DCCH, atau kita ngomong nanti ke traffic channelnya dia. Jadi di sini ada, pertama ada paging channel PCH, ada AGCH access grant channel, ketiga ada RACH random access channel. Di sini juga sudah saya berikan bahwa yang apa ya, warna kuning berarti dia adalah bersifat menerima aja. Jadi downlink. Sini ada D, U, berarti kalau RACH berarti kita mengirimkan permintaan dari MS untuk mendapatkan DCCH tertentu. Disampaikan dengan random access burst. Jadi inilah paging channel untuk memanggil MS, access grant channel untuk penempatan MS pada DCCH tertentu. Oke, akan kita bahas per channelnya.
Oke, jadi di CCH ini ada PCH, paging channel, dan dia sifatnya adalah downlink. Berarti kita hanya menerima aja. Jadi di PCH ini gak ada PCH, dia adalah ngirim ke sana, ke base station. Dia sifatnya adalah kita menerima paging. Paging itu apa namanya? Apa ya? Mengetes kita lah, bukan mengetes kita, mengetes bahwa oh, HP kalian sekarang aktif, kemudian apa namanya, tidak ada panggilan juga. Jadi di sini downlink, point to point, kemudian patching message, dia mengecek IMSI kita juga dari handphone kalian, tes sistem yang mana yang ada. Kalau ada IMSI menggunakan IMSI yang sama, apa namanya, maka dia akan menggunakan MSI. Nah, jadi juga apa namanya, mengecek dari handphone kalian. Kemudian RACH. RACH adalah Random Access Channel. Nah, di sini dari ketiga command control channel ini hanya RACH ini yang dia bersifat uplink. Dan dia apa namanya, tujuannya atau fungsinya MS call setup untuk meminta kanal digunakan ketika sinyal dan autentikasi. Jadi gini, ketika kalian mau internetan, kalian butuh traffic channel. Gimana caranya kalian dapat itu? Kalian harus request. Requestnya lewat apa? Lewat RACH ini, Random Access Channel ini. Jadi digunakan untuk call setup. Kalian mau telepon atau kalian mau akses data. Ya, ini RACH. Yang ketiga ada nama AGCH, Access Grand Channel. Dia hampir sama seperti yang tadi apa namanya, PCH, tapi kita ada dia downlink juga. Dan dia adalah jawaban dari RACH. Jadi ketika RACH gini, ketika kalian apa namanya request untuk saya gini, ketika kalian mau telepon kan kalian mau dial nomor telepon terlebih dahulu, itu dikirim lewat RACH, di request apa namanya traffic channel. Nah, kemudian jawabannya adalah RACH ini. Dia sebagai jawaban bahwa oh, sekarang traffic channel itu siap untuk digunakan. Kita adalah RACH ini. Dan dia bersifat point to point, sama dengan yang di RACH juga. Kalau yang tadi PC adalah point to multi point, jadi dia bisa, jadi beda itu bisa ngirim ke banyak user secara satu waktu. Jadi makanya bedanya point to multi point. Jadi adalah antara kita dengan base station langsung. Jadi RACH ini dia nggak disebar ke semua user dalam sel yang sama. Dan di sini PCH, RACH, dan AGCH ini dibacakan tergantung permintaan. Nah, PCH ini biasanya digunakan untuk ketika kalau ada panggilan terima ke kita. Jadi ini, ketika ada orang yang mau telepon ke kita nih, dia akan melakukan PCH terlebih dahulu ke semua number. Apakah nomor ini punya Anda? Oh, iya. Lalu kalian kemudian ngecek juga apakah HP kalian itu nyala atau enggak, apakah HP kalian juga sekarang busy apa enggak, apa kita busy sedang melakukan panggilan enggak. Oh, kalau enggak, berarti kalian bisa untuk mengangkat telepon. Ini adalah kanal logik untuk yang CCH, jadi Command Control Channel. Yang ketiga adalah ada namanya DCCH, atau Dedicated Control Channel. Dan DCCH ini digunakan untuk signaling dan kontrol setelah pembangunan hubungan. Jadi kita model DCCH ini sebagai apa ya, fungsinya untuk mengontrol traffic channel. Jadi ketika kalian terhubung dengan apa namanya base station untuk kalian telepon atau internet, DCCH inilah yang mengawasi traffic channel kalian. Makanya di sini ada 2, 3, 4, ada CCH, ada SACCH, ada FACH, EACCH, dan juga SDCCH. Nah, disinilah sebenarnya sudah ada gunanya buat apa. Dan di sini adalah dia bersifat dua arah. Baru kita ngomong di sini uplink dan juga downlink sistemnya. Oke, kita ngomong pertama adalah SDCCH. Itu adalah di sini untuk autentikasi, location update, digunakan sebelum alokasi pada TCH tertentu. Jadi sebelum kalian menggunakan traffic channel, kalian terlebih dahulu itu menggunakan standalone dedicated control channel ini.
Dan juga STCCH ini juga kalau kalian tahu SMS, nah, SMS itu adalah dia menggunakan channel ini STCCH. Kemudian ada yang, jadi kita mau adalah ini sebagai awalan, atau kalau kita mau ada call setup. Jadi ketika kita melakukan mau melakukan panggilan, STCCH ini sebagai mengawali untuk mendapatkan TCH atau kita mau traffic channel. Kemudian selain juga STCCH, ada namanya SACCH dan FACCH. Nah, kalau SACCH ini selalu dikaitkan dengan TCH atau STCCH untuk membawa informasi yang bersifat umum. Ya, kita ngomong adalah kayak jawaban lah biasanya. Oh, STCCH sudah terpenuhi nih. Saya sudah siap untuk menerima traffic. Nah, SACCH. Nah, kemudian FACCH ini kalau handover. Handover dalam artian kita telepon, kemudian kita bergerak, nah, kemudian pindah sel, nah, pakai fast access grand channel, makanya dia fast access grand channel. Kalau kita ngomong di sini secara detailnya dari STCCH, dia arah downing dan uplink bisa dua-dua, bisa ngirim dan juga menerima point to point. Tipe yang untuk call setup, untuk ngirim SMS short message, dan dia juga gunanya untuk menyediakan TCH. Jadi sebelum traffic, STCCH ini adalah sebagai awalannya. Kita mau juga location update itu juga di STCCH ketika ketika kita sedang melakukan panggilan atau internetan. Jadi ketika tadi yang kok kita mau di BCH adalah idle, kondisi kita nggak ngapa-ngapain, nggak internetan, nggak juga telepon. Ketika kita telepon atau internetan, kan broadcast channel udah gak pakai nih, kita pakai dedicated, pakai in, dialah sebagai update lokasi kita. Oh, sekarang saya di sel ini, kemudian misalkan kalian pakai motor, kemudian kalian pindah sel, nah, ini STCCH ini sebagai pengganti dari yang tadi broadcast channel tadi. Oke, sebagai kita tahu, oh ternyata saya di sel ini. Dan ini juga biasa yang paling saya ingat adalah kalau kita pakai adalah SMS. Jadi sebenarnya SMS itu harusnya free karena dia sebagai dedicated control channel ini. Kemudian ada SACCH yang tadi hampir sama, sudah saya jelaskan juga. Cuman yang mungkin saya garis bawahi di sini adalah sebagai traffic voice mode. Jadi ketika dia modenya adalah voice, SACCH ini, dan juga ketika kalian nggak ngomong apa-apa, kan kita nggak terus-menerus menggunakan channel itu loh, pakai SACCH ini. Jadi ketika kalian ketika ada kondisi diam semuanya antara kalian sebagai pengirim, penerima, pakai SACCH ini. Kemudian FACCH tadi ketika dia handover, atau ketika request untuk handover ke vessel menggunakan fast associated control channel. Jadi ini digunakan ketika handover pada kondisi dedicated, pada kondisi kalian telepon atau dalam kondisi kalian menggunakan internet, atau secara kita ngomong proses, gimana sih proses kesatuan tadi logical channel semuanya. Kita mau dari mulai broadcast channel sampai kalian dapat TCH, kemudian kalian nggak pakai TCH lagi, seperti apa. Yang pertama adalah ketika kalian menyalakan handphone kalian. Apa sih yang dikerjakan oleh handphone kalian? Pertama adalah search for frequency collection burst. Nah, di sini adalah yang pertama kali bekerja adalah FCCH. Jadi kalian tahu, oh sekarang saya itu pakai operator Telkomsel di sel sekian. Jadi kalian menerima sinyal dari base station terdekat lewat FCCH ini. Kemudian dapat for synchronous burst, kemudian menerima BCCH. Nah, setelah itu inilah idle mode. Jadi kalian dapat sinyal, kemudian tulisannya Telkomsel. Nah, itulah kita mau di sini. Nah, kemudian tiap waktu handphone kalian itu di paging, namanya PCH ini. Jadi dimonitor. Monitor dalam artian kalian walaupun nggak ngapa-ngapain, kalian akan terima ini. Jadi ini juga sebagai petanda kalau kalian sekarang itu adalah berada di sel
A, sel B, sel C, sel D. Nah, kita ngomong ketika kalian akan melakukan panggilan. Nah, di sini adalah ketika ada lemot, sekarang saya mau melakukan panggilan, mulailah ada RACH di sini. Saya akses, saya request untuk mau telepon nih ke nomor sekian. Nah, kemudian dari apa namanya base station itu akan mengalokasikan AGCH ini, mengirim ke kita. Oh, silakan. Kemudian di sini mulailah ada STCCH. Jadi ketika RACH kita request, kemudian ada feedback dari base station bahwa traffic channel sekarang kosong, ya kamu bisa untuk menggunakan itu untuk telepon maupun untuk internet. Nah, baru mulailah setup call itu. Kita mengirimkan STCH ini sebagai awalan sebelum dapat traffic channel. Nah, di sini allocate voice channel itu adalah di STCH ini. Jadi tiap STCH ketika ada TCH pasti di awal ada pasangannya dengan STCH ini. Nah, mulai kita dapat TCH ini. Mulailah di sini kita telepon. Dapat kita bisa conversation, bisa ngomong. Berarti kalau kita ngomong berarti pakai TCH ini. Nah, kemudian ketika selesai release the call, FHCCH ini bekerja. Jadi ketika kita call N atau kalau kita mau mematikan atau mengaktifkan internet juga, FHCCH ini sebagai apa yang mengirimkan. Baru kemudian balik ke idle mode lagi. Nah, jadi kita mau idle mode ini, berarti kembali ke proses ini. Dia monitor packing message terus sampai kalau ada request baru dia apa namanya mengirim RACH. Jadi inilah runtutan proses kalau kita mau telepon. Jadi mulai dari kita menggunakan FCCH, SCH, PCH, sampai FCH, kemudian kalau udah nggak menggunakan lagi FHCCH, nah kemudian dia akan kembali lagi ke mode idle mode kalian tidak melakukan panggilan maupun tidak melakukan internetan juga. Tuh. Jadi inilah proses. Kalau kalian tadi bingung Pak, oh banyak banget sih apa jenis channelnya. Nah ini apa namanya secara alur penggunaan channel tersebut. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang tadi channel itu bisa kita analogikan seperti ini. Nah, yang namanya apa ya channel itu seperti kalian apa ya kereta api lah. Ada rel kereta api, berarti kalau kita ngomong rel kereta api itu adalah sebuah channelnya, fisiknya. Nah, itu adalah kita ngomong adalah fisiknya. Yang namanya logical channel itu adalah gerbongnya. Gerbongnya itu yang lewat apa? Apakah dia yang lewat adalah untuk Pertamina, ataukah untuk dia penumpang, apakah cuma sebagai apa namanya informasi aja? Nah, di sini. Nah, seperti tipe gerbongnya adalah sebagai logical channelnya. Dan di sini kita ngomong adalah punya tadi macam-macam fungsinya. Traffic channel, berarti kita ngomong di sini dia akan jadi satu dengan dedicated control channel. Jadi kalau kalian mau melakukan panggilan atau internetan, pasti harus ada dedicated control channelnya. Maka di sini kalau kita mau traffic channel adalah untuk penumpang, berarti di sini ada penumpangnya, kemudian ada yang apa namanya penjaganya. Nah, kemudian synchronization channel coba kita ngomong seperti kayak awalan aja. Nah, kemudian frequency correction channel sebagai kita ngomong masinis pertama kayak kita ngomong adalah kalian sekarang di jalur sekian. Nah, jadi inilah apa kita analoginya lah. Kalau kita ngomong antara physical channel dengan logical channel itu seperti kalian berada di kereta api, di situ ada channel atau rel kereta api sebagai fisiknya, dia punya ukurannya sekian, kemudian di lintasan sekian, kemudian gerbongnya adalah sebagai logical channelnya. Nah, maka di sini secara apa namanya analoginya mudahnya ketika kalian ngomong tentang kenalan adalah ini. Kanal RF sebesar 200 kHz sama rel kereta apinya, kanal logik isi gerbong kereta, nah, kemudian kanal fisik kayak kenal timeshotnya per ininya, gerbong keretanya. Nah, kita per gerbong adalah kita seperti time slotnya.
Nah, terus tipe-tipenya dia tipe yang untuk internet atau TCH traffic, ataukah cuman dia untuk FCCH atau dia untuk keperluan kontrol channel kah, untuk keperluan traffic channel kah gitu. Jadi ini ya, sebagai penekanan ke saya, kalau kalian tadi agak bingung dengan apa sih kanal fisik, apa tuh kanal logik, inilah sebagai titik tekannya. Jadi kayak kalau kalian analogikan dengan kereta api dan juga kereta apinya. Dan ini adalah mungkin adalah cara menghubungkan saya antara kalian kemarin belajar tentang duplex, kemudian multiple access di GSM adalah kita ngomong GSM ini dia punya dua multiple access, FDMA dan juga DDMA. Tapi yang biasanya banyak di volt atau ditekankan adalah DDMA, karena memang DDMA inilah sebagai time slotnya. Karena kita mau kalian bisa akses per waktunya dari DDMA ini. Tapi kita mau ini adalah mungkin gini, dari atas. Jadi kemarin kalian baca tentang duplex. Nah, kita mau duplex berarti FDD. Kemarin ada FDD juga. Tahu untuk GSM dia adalah sistem FDD. Jadi antara uplink dan downlink itu terpisah frekuensi yang berbeda dan dia sinkron. Nilainya sama, lebarnya sama, 60 MHz, 60 MHz. Jadi untuk dia ngirimkan uplink, untuk downlink kita menerima. Oke, kemudian dari lebar 60 MHz ini kemudian dipecah. Karena kita ngomong di GSM ada RFCN, jadi ada dipecah ke channel-channel. Nah, pemecahan channel ini lah kita ngomong sebagai FDMA-nya dia. Nah, tetapi FDMA ini tidak langsung terhubung ke user. Nah, kalau cuma langsung terhubung ke user, kita ngomong dari 1G. Nah, kalau kita ngomong di GSM, setelah dapat channel ini, dibuatlah TDMA. Makanya di sini kenapa GSM lebih menekankan banyak kalian membaca tentang GSM itu adalah TDMA. Sebenarnya secara aktual real dia adalah menggunakan dua, dia pengembangan dari 1G FDMA yang ditambahkan TDMA. Nah, jadi dari 60 MHz ini dipecah-pecah jadi channel-channel frekuensi, ada 512 channel. Nah, kalau kalian kemarin juga belajar tentang ARFCN, nah, kita mau adalah frekuensi. Jadi gini, channel yang kita gunakan itu enggak serta-merta pakai misalkan ini 1900 ya. Saya sekarang channelnya 1901, bukan. Tapi diubah dalam bentuk channel terlebih dahulu. Tapi channel ini merepresentasikan juga ke angka tersebut. Jadi dibuat dalam RFCN number ini. Jadi 412 ini akan sama dengan frekuensi 1902 misalkan ya. Nah, jadi kita mau adalah di sini ke FDMA. Jadi setelah dapat bandwidth operator 60 MHz, kemudian dipecah ke FDMA ke channel-channelnya. Nah, kemudian channel ini gimana biar dia bisa diakses oleh sebanyak mungkin orang. Kita bakal DDMA di GSM. Makanya di GSM ini yang banyak muncul adalah DDMA-nya, karena memang gimana caranya mengefisiensi channel numbernya di sini, dan dia bisa digunakan oleh banyak orang karena per channel ini dia berisi satu frame ada 8 simbol. Nah, jadi kita mulai satu channel di sini atau gerbong kereta full itu berisi 8 time slot. Nah, setiap waktu kita ketika melakukan telepon, kita akan masuk ke time slot ini selama waktu tertentu. Jadi bisa aja sekarang saya di channel ini time slotnya adalah 1. Bisa aja nanti di kedua saya di time slot ke-7. Ini di time slot ini digunakan bersama-sama dengan orang lain. Nah, jadi kita makanya di sini adalah dia berbasis TDMA, time distribution multiple access. Jadi time slot ke 0 bisa kalian, kemudian ke 1 ada user lain yang lain, kemudian user kedua, ketiga, keempat dalam satu channel yang sama. Nah, tapi yang membedakan adalah dia time slotnya di sini. Makanya itulah konsep TDMA-nya secara real lapangan penggunaan di channel atau pengarahan di sini. Jadi satu frame ini adalah satu channel frekuensi RFCN yang dia berisi 8 time slot.
8 timestamp inilah yang digunakan bersama-sama, berarti ada sekitar 8 orang yang bisa menggunakan channel ini bersamaan berdasarkan dengan timestamp di sini. Dan ini setelah setiap waktu dia berubah-ubah, bukan berubah dalam artian digunakan bersama-sama. Jadi pesan kalian masuk ke sini, saya ngomong A, masuk ke sini ke 6, 7, atau kalian kalau dianalogikan seperti tadi yang gerbong kereta api, inilah satu frame-nya. Frame ini digunakan bareng-bareng untuk 8 orang secara langsung. Oke, mungkin langsung ke tugas. Jadi kenapa kok tiap pertemuan ada tugas? Saya berharap gini, akan ada momen dimana kalian nanti kangen akan tugas di sini, bukan di semester 7 atau semester mau akhirnya juga. Saya berharap saya kedewasaan kalian gini, tugas inilah fungsi saya dengan Bu Iron untuk mengetahui seberapa paham kalian dalam memahami video dari kami. Makanya di sini kenapa kok tiap pertemuan ada tugas. Saya juga ingin ini ada memenya, ini tugas apa kasih ibu kok tak terhingga sebagai masa. Saya berharap ini sebagai kalian untuk belajar, kalaupun nanti juga sebagai momen kalian juga untuk diskusi dengan teman atau juga diskusi dengan saya, juga momen untuk kalian belajar. Tuh. Oke, di sini tugas kedua, tugas terakhir di pertemuannya adalah saya ingin kalian membuat rangkuman dari awal sampai akhir. Saya tadi memberikan materi tentang konsep kanal. Nah, maka di sini nanti kalian tuliskan dalam bentuk tulis tangan, kemudian jadikan satu dengan tugas satu yang sebelumnya. Oke, kalau masih ada yang bingung terkait dengan konsep kanal ini, kalian bisa tanya saya secara langsung di LMS, maupun kalian juga bisa ketikkan di kolom komentar. Nah, ini video ini juga saya upload di YouTube. Oke, terima kasih atas waktunya untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.